Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah bisa ketemu melalui media. Sebelum mengaji kita mulai, kita tawasul terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW beserta para istrinya, para anak cucunya, para sahabatnya, juga kepada musannif hadal kitab Raisul Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak lupa juga untuk guru besar kita Asy-Syaikh Al-Hajj Muhammad Shaleh Bahruddin, dan untuk kita semuanya semoga selalu mendapatkan barokah sehingga kita bisa menjalankan amanah mengemban tugas sebagai pengurus komisariat pergerakan ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya akan memulai langsung pada inti ya. Muqaddimah tidak saya baca. Muqaddimah itu tulisan dari Kiai Haji Muhammad Ismuddin Hatik, tidak saya baca, hanya langsung pada intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi kabehane puji iku lillahi keduwe Allah. Syukron krana nyukuri ala nawalihi ing atase peparingi Allah. Wassalatu lan sholawat wassalamu lan salam iku ala sayyidina mugi tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi. Wa ba'du lan ing dalam sause basmalah lan hamdalah fahada mongko utawi iki kitab iku kitabun kitab auda tukang nitipaken sapa ingsun fihi ing dalam kitab syai'an ing suci-wici min hadisil mauta saking ceritani pira-pira kang mati wa asyratus saati lan tandane dina kiamat wa syai'an suci-wici minal kalami saking dawuh ala bayani sunnati ing atas menjelasaken sunnah wal bid'ati lan bid'ah wa syai'an lan ing suci-wici minal hadis saking pira-pira cerita biqasdin nasihati krana nejo nutur kebaikan wa ilallahi lan maring Allah al-karimi kang mulya amuddu nyadongaken sapa ingsun akafal ibtihali ing kesempurnaane merkoleh ayan fa'a ing yen to manfaat bihi kelawan kitab nafsi ing awak dhewe ingsun wa amsali lan nyepadani ingsun minal juhali saking pira-pira wong kang bodho wa ayya ja'ala lan yen to dadekaken sapa Allah amali ing amal ingsun kholisan ing murni liwajihi krana arahe kitab al-karim kang mulya innahu krana sak temene kitab iku jawadun innahu krana sak temene Allah iku jawadun zat kang loman raufun tur welas rahimun tur asih wa hadalan utawi iki iku awanu syuru'i iku awanu syuru'i pira-pira mangsane syariat fil maksud kang den sejo bi aunil malki kelawan pertolongane zat kang ngeratoni al ma'budi ing pira-pira perkara kang disembah. Fasrul utawi iki ku fasal fi bayani sunnati ing dalam jelasaken sunnah wal bid'ati lan bid'ah. As-sunnatu utawi lafaz sunnah bidhomi kelawan didhammasine wa tasydid lan ditasydid. Kama kula kaya oleh dawuh sapa Abul Baqa fi kulliyati ing dalam kitab kulliyat. Lughatan as-sunnah ing dalam bahasa iku at-tariqatu dalan. Walau ghairu mardiyatin lan senajan tanpa ora diridhoi wa syar'an lan sunnah ing dalam arti syara iku ismun isim aran litariqati kedue dalan al mardiyati kang den ridhoi al maslukati kang den tempo fitine ing dalam agama salakaha kang ngambah ha ing tariqah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu utawa liyane Kanjeng Nabi mimman saking wong wa utawi man iku ilmun
wong kang iku alimun wong kang agung fit dini ing dalam agama kasahabati kaya sahabat radhiyallahu anhum liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum netepono sapa sira kabeh bisunnati kelawan sunnah ingsun wa sunnati khulafair rasyidin lan sunnahe khulafaur rasyidin min ba'di saking sawise ingsun wa urfan lan ing dalem cara urf iku ma perkara wadhiba kang nglanggengi alaihi ing atase ma muqtidan ing wong kang den panuti nabiyan iku nabi kana kang ana sapa muqtidan awalian utawa wali wa sunni lan utawi lafat sunni iku mansubun di bangsaaken ila sunnati maring lafat as-sunnah udhifa kang den buang apa atta utak linisbati krana nisbataken. Jadi pasal tentang membahas sunnah dan bid'ah. Apa itu as-sunnah? Sunnah menurut siapa ini? Imam Abul Baqa di dalam kitab Kulliyat ya. Secara bahasa itu adalah at-thariqah, cara atau jalan. Jadi jalan itu meskipun sesuatu yang tidak disepakati, nah itu ya, itu hanya sunnah secara bahasa. Sedangkan menurut syara sunnah itu adalah sesuatu cara yang sudah disepakati kemudian ditempuh dalam hal agama dan juga semuanya itu melampauinya ya, melampaui cara tersebut. Siapa itu yang sudah melampaui cara tersebut atau jalan tersebut? Ya tentu Rasulullah SAW atau selain beliau. Nah, selain beliau itu siapa? Yaitu seseorang yang memiliki ilmu agama yang cukup dalam, seperti para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi sunnah itu adalah kalau menurut bahasa itu adalah sebuah cara yang bisa tidak disepakati atau tidak diridhoi, tidak ada sebuah kesepakatan. Tetapi menurut syara sunnah itu adalah sesuatu cara yang sudah disepakati kemudian ditempuh kesepakatan itu melalui pandangan agama, dan tentu saja yang sudah melakukan sesuatu tersebut, yang sudah ditempuh, cara yang sudah ditempuh tersebut sudah dilakukan oleh seseorang, yaitu nabi atau selain nabi. Yang selain nabi itu siapa? Selain nabi itu adalah orang yang memiliki ilmu agama yang dalam seperti para sahabat nabi. Karena seperti dalam hadisnya nabi, yaitu alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin ba'di. Jadi kalian semuanya agar tetap berpegang teguh terhadap sunnahku. Sunnah nabi itu ada af'alun nabi, aqwalun nabi, wa taqriruhu. Jadi ada apa yang dilakukan nabi, apa yang diucapkan, dan apa yang telah disepakati oleh nabi. Wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Dan sunnah khulafaur rasyidin, sunnah apa yang telah dilakukan oleh para sahabat khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu 4: Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sama Sayyidina Ali. Nah, apa yang dilakukan oleh 4 sahabat ini, 4 sahabat Nabi ini, itu juga merupakan sunnah, agar kita juga berpegangan kepada satu, sunnah Nabi, kedua segala sesuatu yang dilakukan oleh sahabat Nabi ya, tentunya khulafaur rasyidin. Itu seperti juga taraweh ya. Taraweh itu sebetulnya kalau Nabi melakukan 8 di rumah saja ya. Tetapi Sayyidina Umar itu adalah sahabat yang sangat inovatif sekali terhadap
apapun ya, terutama terhadap pemerintahan. Nah, begitu Ramadan datang, Sayyidina Umar itu meminta kepada Nabi, bagaimana jika bagaimana jika tarawih itu kita tambah rakaatnya dan kita lakukan di masjid. Nah, akhirnya disetujui oleh Nabi. Watakariruhu ini adalah merupakan takrir dari Nabi. Akhirnya tarawih itu dilakukan sebanyak mungkin ya, kalau kita 20 rakaat itu, dan dilakukan di masjid. Nah, itu. Kemudian siapa lagi yang juga melakukan sunnah tersebut yang patut kita teladani? Di antaranya juga adalah orang yang menjadi panutan gitu. Menjadi panutan bisa nabi atau walian, atau juga seorang yang memiliki ilmu cukup tinggi di bidang agama. Wa sunni, lafadz sunni mansubun, dibangsakan itu artinya apa ya, apa kalau nahwunya itu ya, mansubun dibangsakan ila sunnati maring lafadz as-sunnah. Jadi sunni itu berasal dari kata sunnah, kemudian dihilangkan taknya karena nisbat. Jadi sunni itu berarti termasuk orang-orang yang berpegang teguh pada ahli sunnah wal jamaah. Kemudian syi'i berarti orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran-ajaran syiah ya. Jadi ada, kalau seperti di Timur Tengah itu ada perdebatan sunni syi'i. Nah, itu berarti kalau sunni golongan ahli sunnah wal jamaah, syi'i berarti orang-orang yang sebangsa ya, mereka yang golongan-golongan dari aliran Syiah. Tapi kita tidak membahas Syiah ya, kita membahas sunnah dan bid'ah. Wal bid'atu tawi bid'ah kama qala kaya oleh dawuh sapa Syekh Zarukun fi Uddatil Marid ing dalam kitab Uddatul Marid, syar'an ing dalam syarak. Bid'ah itu apa menurut syarak? Iku ahdatsu amrin, nganyar-nganyari perkara fitine ing dalam agama, yusbihu kang nyerupani apa ayakuna yen to ana apa amr, walai salan ora ana apa amr, minhu saking ad-din. Sawaun iku padha kana ana apa amr bisu roti kelawan rupane au bil haqiqati utawa kelawan hakikate. Jadi bid'ah menurut Syekh Zaruk dalam kitabnya Uddatul Marid mengatakan bahwa bid'ah itu adalah segala sesuatu persoalan yang memang itu baru ada dalam agama. Lah, persoalan tersebut sangat menyerupai hal-hal yang ada di dalam agama, baik itu secara surah gambarannya atau bil hakikati atau dalam kenyataannya. Kemudian liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krono dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi wong ahdasa kang nganyar-nganyari sapa man fi amrina ing dalam perkara kita, hada rupane iki ma ing perkara iku laisa ora ana apa ma minhu saking amrina, fahuwa mongko utawi ma iku raddun ditolak. Jadi ada hadis dari Nabi, siapa yang memberikan sesuatu baru di perkara kita dan itu tidak ada di dalam sunnahku, misalnya sesuatu yang sudah saya keluarkan, maka itu ditolak. Itu hadis ya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua, wa kullu muhdatsatin utawi saben-saben perkara kang anyar teko iku bid'atun bid'ah. Artinya sesuatu yang anyar teko itu apa sih? Sesuatu yang itu tidak ada dalam masa Nabi. Itu bid'ah, bid'atun bid'ah. Waqad bayyana sapa al ulama, waqad bayyana lan teman-teman jelasakan sapa al ulama rahimahumullahu annal makna saat temani makna fil hadis
saine ing dalam hadis loro al madzkur ini kang ditutur karone iku rojiun bali litawayiri hale ngowahi al hukma ing hukum bi tiqadima kelawan nekotaken perkara laisa kang ora ono apa ma bi kurbatin kelawan ibadah kurbatan ing ibadah la mutlakil ahdasi ora mutlak anyar-anyari id qatana walathu lamun merkolehu ing ma apa asyariatu syariat bi usuliha kelawan pokoke syariat fayakunu mongko ono apa ma iku rojian bali ilaiha maring syariat aw bi furu'iha utawa cabangi syariat fayakunu mongko ono apa ma iku multisan dikiasaken alaiha ing atase syariat. Tetapi ulama itu juga memberikan penjelasan ya, tidak kemudian bid'ah itu kemudian ditolak atau kemudian segala sesuatu yang baru ya yang tidak ada pada masa Nabi kemudian itu dikatakan bid'ah. Nah, tidak semua bid'ah juga ditolak. Maka kemudian ulama ini memberikan sebuah pandangan ya atau penjelasan. Apa penjelasan ulama tersebut tentang makna dari dua hadis yang telah disebutkan. Nah, itu kembali sesuatu yang baru yang tidak ada pada masa Nabi itu kembali. Apakah sesuatu tersebut merubah hukum bi'atiqadi ma laisa lahu atau hanya untuk bi'atiqadi kelawan katakan ma laisa bi qurbatin qurbatan la mutlaqal ahadisi atau untuk menguatkan ibadah tidak mutlak bahwa itu adalah sesuatu yang baru muncul dan tidak ada pada masa Nabi. Artinya itu sesuatu untuk menguatkan ibadah saja itu loh. Nah, tidak membesar-besarkan tentang sesuatu yang baru tersebut. Mudeng tai. Seperti misalnya contohnya apa yang menguatkan dan itu tidak ada pada masa Nabi ya. Misalnya pada bab zakat itu kan tidak ada zakat pada bab zakat mal itu kan tidak disebut misalnya enggak zakat banteng, zakat durian itu kan tidak ada ya, apel atau apa ya, ada kan kurma, kemudian kalau hewan itu unta dan sebagainya kan. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu kalau yang memiliki tambak banteng atau tambak udang dalam 1 tahun sudah mencapai haul dan nisab kan itu sudah layak untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini untuk menguatkan ibadah, tidak mutlak untuk merubah ya, tidak mutlak untuk merubah sebuah syariah. Itqatana walat asyariah. Jadi kalau seandainya memang mengambil dari sebuah syariat ya harus diusuliha fayakun rojian. Dia harus mengambil bagaimana sih pokok dari sebuah syariat itu apa. Nah, dia harus kembali kepada syariat itu sendiri. Au bi furu'iha atau cabang dari sebuah syariat itu. Fayakunu mongkono. Nah, cabang dari sebuah syariat itu apa? Jadi intinya adalah sebuah esensi dari syariat. Misalnya Nabi juga pernah mengatakan siwak. Ya, siwak itu sunnah kan? Nah, dulu siwak kayak gitulah. Kalau sekarang apa? Siwak itu gosok gigi gitu. Atau kemudian lebih tinggi lagi kita perawatan gigi ya ke dokter gigi. Nah, itu sebetulnya juga lebih sunnah kan? Karena inti dari siwak itu adalah merawat kebersihan gigi dan kesehatan gigi. Nah, itu. Kemudian kalau misalnya pada cabangnya syariat, artinya di cabang syariat wa bi furu'iha fayakunu muqisan. Kalau memang itu pada cabangnya syariat, maka kita mengkiaskan sesuatu yang baru itu, kita kiaskan sampai ketemu. Jadi makanya kita ini ahli sunnah wal jamaah ala nahdiyin itu memiliki 4 tahapan untuk memberikan rumusan ijtihad. Satu yang pasti adalah Al-Quran, kemudian sunnah. Ketiga itu ijtima ulama. Jika tidak ada di dalam 3 hal tersebut, maka dikiaskan, dianalogikan.
alaiha ing atase syariah gitu. Jadi enggak serta merta. Jadi ulama itu memberikan sebuah penjelasan bid'ah itu bagaimana. Tidak semua bid'ah kemudian ditolak. Kalau ditolak ya kita kerepotan ya, karena kita melakukan semuanya ini bid'ah semuanya ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi semuanya adalah bid'ah gitu. Tapi kata Mbak Bisri, kalau Mbak Bisri mengklasifikasi bid'ah itu ada dua, sayyi'ah dan madmumah itu. Kalau dawu sapa Syekh Zaro, mawazinuha utawi timbangane bid'ah iku salah satu telu. Al awalu utawi kang kawitan iku ayun diro yento ningali fil amri ing dalam perkara al muhtasi kang anyar teko. Fa in syahida mongko lamun nyakseni lahu maring muhdas mu'adamu syariati ing agung-agung syariat wa asluhalan asale syariat falaisa mongko ora ono bid'atin kelawan bid'ah. Jadi ada pandangan ya, kalau memang sesuatu yang baru itu ternyata kemudian memang merujuk ya, atau itu adalah memuliakan atau gimana ya, menegaskan sebuah syariat. Nah, itu bukan bid'ah itu. Wa ing kana lan lamun ono iku mimma setengah saking perkara ya bakang nyegah dalika imma bikuli wajan saking saben-saben arah bahwa mongko utawi emma iku batilun wa dolalun. Tetapi jika yang baru dan tidak ada pada masa Nabi itu adalah dia memang mencegah dari satu arah, artinya dia sudah keluar dari sebuah esensi, itu batal dan itu adalah sesat. Wa ing kana lan lamun ono pemami mas setengah saking perkara taro jaat kang bali fihi ing dalem apa al adillah tu pira-pira dalil wa tanawalat bulan merkoleh bu ing ma apa asyibahatu serupa awis tawat utawa padha fihi ing dalem apa al wujuh pira-pira wajah ya tabarat dan wilang-wilang apa wujuhu pira-pira sisi ma. Tetapi jika kemudian sesuatu yang baru, al-ahadis, sesuatu yang baru yang tidak ada pada masa Nabi itu dinyatakan ketemu pada dalil-dalilnya, ya itu oke-oke saja. Fama tarajjaha fama mongko utawi perkara tarajjaha kang unggul mindalika saking rujuk ini mindalika saking ahadis fama mongko perkara mana sih kok hilang. Fama mindalika saking ahadis rojaat mongko bali ilahi mal wujuh, ya itu harus dikembalikan ya, harus dianalogikan tadi itu. Al mizan utawi pertimbangan asani kang nomor loro iku i'tibaru qawaidil a'immati milang-milangi kaidah pira-pira imam wa salafil a'immati lan pira-pira imam salaf al-amilina kang amil kabeh amil itu melakukan semuanya yang dibaca fitori kisunati kelawan dalane as-sunnah. Jadi pertimbangan yang kedua itu adalah karena melakukan kaidah-kaidah para imam dan juga melakukan kaidah-kaidah salaful a'immah, imam yang salafus sholihin. Jadi ada dua pertimbangan. Yang pertama itu kan tidak mungkin imam itu semuanya salaf ya, artinya keduluan. Jadi ada imam itu yang konstruktif seperti misalnya Prof Nadir Hussein, dan ayahnya itu sangat konstruktif sekali. Nah, para imam itu, para ulama salaf sholihin kemudian juga memadukan dengan sesuatu yang baru. Nah, ini nengah-nengahi, artinya bid'ah itu tidak kemudian gimana ya, sangat ekstrim untuk mengikuti ulama yang terdahulu, tetapi juga untuk membuka peluang agar kita menghadapi sesuatu yang baru, tentunya disesuaikan dengan konteks zaman. Ini yang kemudian tertulis dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam buku pandangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah merupakan ibtidah
atau itba. Jadi kalau itba kita mengikuti salafus sholihin, kalau ibtidah kita memulai ya, menghadapi dengan sesuatu yang baru. Nah, kitab Risalah ini, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah untuk nengah-nengahi keduanya. Kita ini enggak terlalu kekolot-kolotan, enggak kolot banget gitu, tetapi kita ini sangat moderat di tengah-tengah ya. Seperti yang menjadi jargon dalam Nahdlatul Ulama itu at-tawasut. Fama mongko utawi perkara khalifiha kang nulayani ing ma bikuli wajihin kelawan saben-saben arah wala ibaratun mongko ora ana ibarat bihi kelawan ma wa malan utawi perkara iku wakifun kang mandeg apa usuliha dasare perkara bahwa mongko utawi ma iku hakun bener. Jadi kalau sampai sesuatu yang baru itu, nah sesuatu yang baru itu kemudian sampai pada usul ya, sampai pada usul, sampai pada sebuah pokoknya inti sebuah ajaran, ya sudah itu benar ya. Wa in ikhtalafu lan lamun beda-beda akan sapa a'immah fihi ing dalem mah furu'an ing dalem pira-pira cabang au asar utawa ing dalem usul. Fa kulun mongko utawi saben-saben ya bau kang nganut bureng apa kulun aslahu ing asale kulun wa daliluhu lan ing dalile kulun waqat waqo alan teman-teman tumiba min qawaidihim saking qaidahe a'immah annama sak temene perkara amila kang den amalaken bihi kelawan ma apa as-salafu ulama salaf wa taba'ahum lan manut hum ing salaf sapa al khalfu ulama khalaf. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ulama kekinian itu mengikuti para ulama salafus sholihin gitu. Jadi kita ini nggak kaku-kaku banget memandang pemikiran para ulama. Terus kita ini melakukan hal-hal yang moderat sesuai konteks zaman terutama ya. La yasihu ora sah ayakuna yen to ono iku bid'atan bid'ah wala madmuman lan ora jelek ya. Jadi hal bid'ah yang semacam itu juga bukan bid'ah yang negatif. Wa malan perkara taroku kang ninggal sapa salafu ing ma bikuli wajin saking saben-saben arah wadihin kang jelas iku layasihu ora sah apa ayyaku yen to ono iku sunatan sunnah wala mahmudan lan iku ora terpuji. Juga sebaliknya jika ulama salaf ya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan konteks sunnah itu juga tidak terpuji. Wa malan perkara artinya kalau mengikuti ulama salaf yang sangat yang tidak konteks, nah itu juga tidak baik gitu. Wa malan perkara isbatu kang netepaken sapa ulama salaf aslahu ing usulema walam yarid lan ora tumeka anhum saking salaf fa'alahu mongko nglakoni wa ing ma faqala mongko ngucap sapa Malik Imam Malik iku bid'atun bid'ah. Jika menetapkan sebuah asal tetapi tidak melakukan itu yang dikatakan bid'ah menurut Imam Malik. Li annahum krana sak temene ulama salaf iku lam yatraku ora ninggal sapa salaf ku imma illa li amrin kejaba krana perkara ing dalem sandinge salaf wi ing dalem. Wa qala lan dawuh sapa As-Syafi'i Imam Syafi'i laisa ora ana apa mah bi bid'atin kelawan bid'ah. Wa ilam ya'malan lamun orang nglakoni bi kelawan mah sapa as-salafu ulama salaf. Menurut Imam Syafi'i laisa bi bid'atin wa ilam ya'mal bihi as-salaf. Tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ulama salaf itu bukan dikatakan bid'ah. Itu menurut Imam Syafi'i. Li anna tarokahum krona sak temene ninggal salaf lil amali krona amal bihi kelawan makot yakunu kadang-kadang ono apa tarokahum li udharin krona udur, karena terkadang meninggalkan pendapat ulama salaf itu karena ada udur. Itu menurut Imam Syafi'i. Makang jumenengi bihim kelawan salaf bil waktu ing dalam waktu aulima utawa perkara dua utawi ma iku afdalul wa utama minhu timbang
menetapkan pendapat ulama salaf. Wal ahkamulan utawi pira-pira hukum iku mahhudatun diambil minasyari'i saking syarak waqad asbatahu lan teman-teman netepi apa syarak hu ing ma wahtalafulan bedo sapa ula sapa a'immah aidon halimane fima ing dalam perkara lam yarid kang ora tumeka lahu maring ma min sunnat minas sunnati saking sunnah ma'aridin kang perkara kang menentang wala syubhatin lan perkara kang samar wa faqala mongko dawuh sapa Malikun Imam Malik iku bid'atun bid'ah. Nah, memang para ulama itu juga bertentangan pendapat juga ya, tergantung kita mengikuti ulama siapa itu. Kalau menurut Imam Malik lagi ini jika mereka itu tidak menepati ya, menepati sesuatu yang telah ditetapkan dari sunnah dan dia sudah berpaling atau sedikit saja itu juga sudah bisa dikatakan bid'ah. Wa qala asy-Syafi'i lan dawuh sapa Syafi'i laisa ora ono bi bid'atin iku bid'ah. Wa istanada mongko gawe sandaran li hadisin maring hadis. Mau tawi apa taroktu mau tawi perkara taroktu ninggal sapa ingsun hu ing ma laku maring sira kabeh bahwa mongko utawi ma iku afun den ngapura. Jadi ada hadis menurut Imam Syafi'i bahwa yang aku tinggalkan untuk kalian semuanya ya, yang tidak ada bagiku, nah itu bisa dimaafkan. Artinya ketika tidak ada pada masa Nabi kemudian pada masa saat ini itu ada, itu bisa dimaafkan. Qala dawuh sapa Syekh Az-Zarruqi wa ala hadalan ing atase iki iku ikhtilafum sebuah perbedaan pendapat fi dzurbil idarati ing dalam peradaban jamaah. Wa dzukrilan nutur bila jahri kelawan banter wala jamilan ngumpul wa tu'ilan tungo. It warada lamun tumeka fil hadis ing dalam hadis at-targhibi kang den temeni fi ing dalam ma walam yarid lan ora tumeka anis salafi saking ulama salaf fa alaihi mongko tetep nglakoni sapa ikhtilafihim. Summa kullu qailin nuli utawi saben-saben wong kang ngucap la yakunu ora ono iku mubtadi'an wong kang gawe bid'ah indal qaili ing dalam sandinge wong kang ngucap bimuka bilihi kelawan nerima perkara li hukmi krana hukume ma bima kelawan keterangan ada hukang nekani apa ma ilahi maring ma apa ijtihade ulama allati la yajuzu kang ora wenang apa ta'udu ngliwati ijtihad. Wala yasimbulan ora sah lahu maring man apa alaqaul ucapan bi batalani kelawan batal apa nih muka pilihi batal nerimone likia misyubatin krono nggak jelas. Walau kilalang senajan dan ucapaken apa bidzalika kelawan mengkono batolani iku liadin krono nekani ila tabdiin maring ngarani bid'ah ila tabdi il umati maring ngarani bid'ah umat kullaha sekabehane umat. Waqat udifalan teman-teman diweruhi anna hukmallahi ta'ala saat temne hukume Allah Ta'ala fi mujtahidin ing dalam ijtihad al furu'u perkara kang cabang iku ma perkara adahu kang nekani apa ma ilahi maring keterangan apa ijtihade ulama iku sawaun padha. Ulna ngucap sapa kita al musibu utawa wong kang bener iku wahidun siji al muta'addidan utawa wong kang wilangan waqat qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasilanna ora kena salat temen. Apa itu? La yasilanna ora bakal salat temen sapa hadrung siji al asra in asar illa fi Bani Qorido kejaba ing dalem desane penduduk Bani Qorido. Fa'adaro mongko nuli nemu fa'adaros itu fadarok hum mongko nuli nemu hum ing sahabat apa al asu asar fit tori ing dalam dalan
Faqala mongko ngucap sapa ba'dhum sebagiane sahabat. Amirna merentahaken ing kita bil ajilati kelawan cepet-cepet salat. Wa shollu lan salat sapa ba'dhum fit thoriq ing dalem dalan. Wa qala lan ngucap sapa akharun wong liya umirna diperintahkan sapa kita bisolat kelawan salat gunaka ing dalem mangkene panggonan. Wa akharu mongko ngakhiraken sapa sira kabeh. Walam ya'ba mongko ora nejo sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidin yang atase wong siji minhum saking sahabat. Padahal mongko nuduhaken dalika ing mengkono penjelasan ala sihhatil amali ing atase sae amal. Bima kelawan perkara fihim ing dalem sahabat minas syari'i ing dalam syariat dalam yakun nalikane ora ono an hawa yaiku saking hawa nafsu. Jadi Nabi sama sahabat itu pernah juga melakukan hal yang semacam ini ya. Jadi Nabi mengatakan, jadi kalian semuanya itu tidak akan menjumpai, tidak bisa melakukan sholat di antara kalian semuanya kecuali kalian itu sudah nyampe di desanya Bani Qorido. Ini kata Nabi. Nah, perkiraan dalam sebuah perjalanan. Tetapi kemudian dalam tengah-tengah perjalanan itu sahabat mengetahui jika itu sudah masuk waktu asar. Maka sebagian dari mereka itu diperintahkan untuk segera melakukan sholat. Nah, sholatlah mereka tidak di jalan ya, tidak sampai di desa Bani Kuroi itu, tapi mereka menjalankan sholat asar di jalan. Nah, sebagian yang lain juga memerintahkan untuk melakukan sholat yus di kunwai, di tahan kunwai karena sudah masuk waktu asar. Tetapi sebagian yang lain fa'akhoru, mereka melakukan sholat asar di akhir waktu karena mengikuti sabdanya Nabi itu tadi ya, sholat asar di desa Bani Qorido. Nah, itu bagi Nabi juga tidak apa-apa. Padahal dalika ala suhatil amal, itu menunjukkan sahnya amal, tidak apa-apa. Dalam sisi syariat itu diperkenankan, itu bukan hawa nafsu. Nah, itu yang memberikan perintah harus ditahan aja sembahyang, bukan hawa nafsu. Juga yang memberikan komando kok aing sampai mengakhirkan sholat itu juga bukan hawa nafsu. Jadi berbeda itu sudah ada sejak dulu. Kita harus belajar dari sebuah perbedaan itu ya. Perbedaan pendapat. Yang terpenting dalam sebuah perbedaan itu tetap menuju dalam satu tujuan. Nah, bid'ah itu juga demikian. Sesuatu yang baru tidak ada pada masa Nabi, tetapi itu betul-betul sudah ketemu pada dalil berdasarkan kias, berdasarkan kias itu sudah menuju pada sebuah dalil atau usul dalam sebuah syariat. Nah, bid'ah itu bukan dolalah, bid'ah itu tidak ditolak semacam itu. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan sekian. Kita bertemu besok lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.